اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعددي رضي الله الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أرجو المصطفى بلغ وعافيتنا واغفر لنا ما خطايا واجعل كرمي يا مصطفى بلغ وعافيتنا واغفر لنا ما خطايا وفي كل شفاعته بكل عظيم من الأهوال المقاتلين يا حبيبي المصطفى بلغ وعافيتنا واغفر لنا ما خطايا محمد سيد الكون والسماء والمريض وعين الأرض ومن العالمين يا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي مصطفى بلغ وعافيتنا واغفر لنا يا مسيح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masya Allah berikan kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut Allah masih izinkan kita untuk hadir duduk mengaji di Masjid Jami' Nurul Hidayah guna talabul ilm. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, langkah kaki kita, niat soleh kita menjadi wasilah Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat niat kita. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ilmu Allah angkat penyakitnya, panjangkan umurnya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, kita para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah ila yaumil qiyamah. Tak lupa juga yang Al-Faqir hormati para asatidzah, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, Bapak Haji Effendi Ali, guru kita, Bapak Ustaz Syihabuddin, Ustaz Haji Syuhada, Bapak Fauzi, Bapak
Ustaz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Haji Rahili, Haji Gunawan, dan seluruh daripada asatidzah, para orang tua, para sesepuh DKM Masjid Jami Nurul Hidayah. Mohon maaf nggak disebut nama satu persatu, insyaallah tak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita mulai kajian, kita buka dengan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah maafkan segala kesalahannya. Allah Ta'ala terima amal ibadahnya. Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiyah, diberkahi rezeki kita, usia kita, anak, istri, keturunan kita jadikan anak, istri, keturunan yang saleh dan salihah. Al-Fatihah lahadhaniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa ashari summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa la'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin ثم إلى أرواح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا صلى الله الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، جميع سادتنا لأبي علوي، شيخ عبد القادر الجيلاني، شيخ أبي حسن الشاذلي، شيخ أبي العباس أحمد بن علي البني وأصولهم وفروعهم، وثم إلى أرواح خصوصا شيخنا ومربي أرواحنا الإمام عبد الله بن عمر الشاذلي والهب حسن والهب المهدي والهب سالم بن عبد الله بن عمر الشاذلي سيد الوالد عبد الرحمن بن أحمد زكا ولا الشيخ حسن عطنا، وثم إلى رفيع حجي أنصار الله بن مصطفى كامل، أستاذ حجي مرتاب بن حجي ساوي بن بواسان وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح أهل جماعة مسجد جامع نور الهداية، ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita yang kemarin pada pekan yang lalu diliburkan sementara dikarenakan kita habis merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada pekan sekarang mohon maaf dimajukan karena insya Allah besok Al-Fagir menghadiri haul dari guru kita, jadi alumni Rubat hatta Kiai Fikri juga beliau pada berangkat, dikhawatirkan pulang kesorean atau nyampe maghrib.
Kalau libur lagi kan agak enak ya, 2 minggu berturut-turut. Akhirnya jadi pada gagal ngaji. Kalau libur kelamaan tuh jadinya males nanti. Makanya ini bilang ke Ustaz Sahab dimajukan saja untuk pekan ini pada malam Sabtu. Meneruskan kajian kitab kita yang masih tentang sunnah-sunnah yang kita lakukan setelah sholat. Apa saja sunnah-sunnah yang kita lakukan setelah sholat? Kemarin sudah dibahas ya sedikit tentang sunnah-sunnah yang kita lakukan setelah sholat. Di antaranya mengusap muka, terus baca apa? Allahumma antas salam wa ilaika salam, minkas salam wa ilaik, terus sampai akhir. Habis itu baca lagi apa? Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ata wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jadd. Baca apa lagi? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca ayat kursi lagi. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa akhirih. Baca apa lagi? Tasbih 33, subhanallah 33. Nanti ane janji, ane belum tulisin ya. Karena ditulisin insyaallah. Yang enak sih pakai laptop tuh, jadi rapi tulisannya. Paling aneh susunin aja nanti pakai pakai catatan aja di handphone. Subhanallah 33, habis itu alhamdulillah 33, Allahu akbar 30. Itu ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi habis sholat jangan langsung kabur. Adapun sir dan jahar serah ente deh. Mau sir mau jahar, tapi bacaan-bacaan yang disunnahkan Nabi jangan sampai nggak baca. Sayang, kan kita berdebatnya antara sir dan jahar. Sir aja jangan dijahar. Ala kulli hal, antum mau jahar sir tapi kita punya kebiasaan daripada para ulama itu mengatakan bahwa setelah sholat dijaharkan zikirnya. Makanya dipimpin sama kita punya guru. Nah itu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Disempurnakan, itu kan 99. Disempurnakan wa tamamu al-mi'ah, tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi setelah subhanallah, alhamdulillah, Allahu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu faedahnya sangat besar, diampuni dosa kita meskipun dosanya tersebut sebanyak buih yang ada di lautan. Dosa kita kan banyak kagak kehitung, meskipun banyak diampunin sama Allah gara-gara bacaan seperti ini tuh. Nah, pelajaran yang selanjutnya ini udahan ini. Terus habis itu apa? Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 33 kali. Habis itu apa? Membaca setelah sholat subuh dan sholat maghrib, sebelum merubah kakinya, qabla an yatakallama, sebelum ngomong apa-apa, habis subuh sama maghrib, sebelum pindahin kaki, habis salam langsung baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. 10 kali. Apa faedahnya? Faedahnya gede nih. Kutiba lahu asyru hasanat. Orang yang baca itu mendapatkan 10 kebaikan. Wa muhyi anhu asyru sayyi'at. Dihapusin 10 kejelekan. Wa rafa lahu asyru darajat. Diangkat dia punya derajat 10 derajat. Wa kana yaumuhu dzalika fi hirzi min kulli makruh. Dan pada hari itu dia terjaga dari segala sesuatu, dari segala keburukan. Dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada sebuah kisah, seseorang ulama meruqyah seseorang, diruqyah nih orang kesurupan. Akhirnya nih jinnya suruh pindah. Udah pindah ke ana. Suruh pindah ke ana. Pindah ke ana, enggak usah ke situ, pindah aja ke ana. Kata jinnya, "Ana enggak bisa masuk ke antum." Katanya, "Ana nggak bisa masuk karena antum ada penjagaan." Nah, kata dia, "Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata ulama nih benar apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, karena ini ulama nggak pernah meninggalkan bacaan ini nih. Subuh dan maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali.
Jadi orang atau jin yang mau mengganggu dia tidak bisa masuk. Kenapa? Karena hirzun, ada benteng dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hurisa minasyaitan, nah, dijaga juga dari syaitan. Dijaga juga dari setan. Orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika, sebelum ngomong, sebelum masih dalam posisi tawarruk itu, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika ila akhirih. Terus yang selanjutnya qauluhu ba'da salati subhi wal maghrib, membaca setelah salat subuh dan maghrib juga Allahumma ajirna minan nar. Tambahin Allahumma ajirna minan nar sab'an, 7 kali. Dibaca 7 kali, cuma subuh sampai maghrib. Makanya kalau subuh sama maghrib wiritannya agak panjang, Pak. Jadi agak sabaran dikit. Kalau Ustaz bacanya la ilaha illallah syarikalah, tambahin. Yang biasanya kagak ditambahin. Dan sabar. Kita ikutin aja dah. Kita ikutin aja apa yang dibaca oleh guru-guru kita. Insya Allah itu semua bersumber daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sumbernya, ada faedahnya kalau kita mengamalkan apa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang selanjutnya apa? Membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Baca asyhadu an la ilaha. Biasanya kan kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Kalau aneh di pondok nggak baca itu syahadatnya, bacanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Hatta di Habib Umar aneh mondok baca itu. Nah, ini faedahnya besar. Faedahnya besar. Berapa kali? Baca 4 kali. Faedahnya besar. Nah, dikatakan waqad faqat warada, faqad warada anna man qala dzalika sughira lahu sirat yaumal qiyamah kabira'in. Kalau orang baca itu tuh tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Enggak subuh, setiap 5 waktu. Apa jaminannya? Apa faedahnya? Kata Nabi, Allah kecilkan siratul mustaqim itu hanya 1 zira saja bagi orang yang membaca kalimat tersebut. Siratul mustaqim kan panjang tuh, ribuan tahun kita lewatin. Antum baca itu jadi 1 zira doang. 1 zira 48 cm. Jadi sekali ngelangkah sampai. Pengen kagak begitu? Baca deh. Baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Nanti mungkin syahadatnya kita ganti, dibiasain Nabi salat begitu biar jamaah hafal. Hafal. Kalau biasanya nama apa? Terus tahap hafal nih pasti. Namanya juga hafal kayaknya. Dibiasain syahadatnya diganti itu, nanti jamaah terbiasa. Itulah gunanya zikir jahar, Pak. Kalau zikirnya sir yang baca, yang faedah ustaz-ustaz doang yang tahu. Orang-orang awam gak kebagian. Nah kita kan pengen masuk surga bareng-bareng, benar apa kagak? Surga itu terlalu luas kalau buat kita sendirian. Jadi ajak jamaah. Itu misinya Nabi Muhammad SAW. Misinya Nabi Muhammad bagaimana umat Nabi Muhammad gak ada satupun yang masuk neraka. Maka diteruskan oleh para sahabatnya Nabi, diteruskan lagi kepada para tabi'in, diteruskan lagi para ulama, terus sampai kepada zaman kita sekarang. Apa yang disampaikan sama Nabi Muhammad SAW sampai juga kepada kita. Makanya itu salah satu faedah zikirnya dijahar, karena nggak semua orang paham. Dibimbing sama imamnya, istighfarnya gimana, syahadatnya gimana, dan lain-lainnya. Nah itu kalau bisa jangan tinggal. Aneh sih biasanya kalau alhamdulillah hadus bin ni'mah, kalau misalkan nggak jadi imam di sini atau apa di rumah sama istri, aneh bacanya itu syahadatnya. Kalau di sini kan kita terangin dulu baru kita rubah gitu, bukan kita rubah, kita yang bagus-bagus kita tambahin. Jadi jamaah sudah tahu, oh gitu faedahnya, baru dia tambah-tambahin yang faedahnya besar. Kalau kita main rubah aja takutnya rame, ternyata ada sumbernya daripada Nabi kita Muhammad SAW. Antum boleh cek, touring gitu ke pesantren-pesantren, coba cek. Nah sebagian pesantren baca ini, baca zikir seperti ini. Terus yang selanjutnya
Baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah, ini jarang kita baca dan anda pun jarang baca, jujur aja jarang baca. Ini Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki ini mengajarkan ini nih kepada murid-muridnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 4 kali. Baca 4 kali. Ditambahin la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Ya, tapi ini jarang sekali. Anda dengar juga di pesantren-pesantren jarang baca ini. Enggak tahu kalau di pesantren-pesantren Jawa ya. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau dibaca. Fadhal ya. Terus yang selanjutnya apa? Habis selesai baca itu semua, ad-du'a ba'da kulli shalah. Doa deh. Ya, doa. Habis baca zikir, doa. Ya, etikanya begitu, adabnya begitu. Kita zikir minta ampun dulu. Kira-kira kalau kita nih, anak kita nih bandel nih Pak, anak bandel. Tiba-tiba beliin handphone, habis nendang emaknya, kira-kira kita beliin apa, kita gaplok? Kita gaplok, lalu banyak salahnya. Nah sebelum doa kita istighfar dulu, astagfirullahaladzim, minta ampun sama Allah. Karena kita malu minta sesuatu, kita banyak dosa. Baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. Baru minta deh. Ada mukanya dikit. Soalnya kita seharian buat dosa. Tiba-tiba langsung minta. Adabnya begitu. Kita istighfar dulu. Dan itu juga yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Doa waraf'ul yadain, angkat tangannya. Ya, Ustaz Sahab pernah bahas tuh. Kalau doa angkat tangannya. Jangan taruh di paha. Angkat tangannya. Bagusnya begitu. Ya mungkin kalau capek banget ba'dul ahyan ya nggak apa-apa. Sunnahnya begitu, angkat tangan. Ya, angkat tangan. Ya. Wa mashul wajhi bihima ba'dahu, dan diusap mukanya dengan tangan kedua-duanya setelah doa. Diusap mukanya. Ya. Walhamdulillah wassalatu ala nabi fi awwalihi wa akhirih, dan mengucapkan alhamdulillah dan salawat sama Nabi di awal dan di akhir. Biasanya alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu dah hamdalahnya. Allahumma salli, salawat kan Nabi. Terakhir ditutup dah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Terus yang ke-14, al-muqsu fi musallahu hatta yaqumal imam. Diam di tempat dia salat sampai imam bangun. Sunnahnya begitu. Dia diam di tempat dia salat sampai imam bangun, baru dia bangun. Terus yang ke-15, bukan kayak sebagian orang imam belum selesai udah main langkah-langkahan aja. Ada begitu, sholat itu paling awal lagi. Kalau mau begitu di belakang, sehingga nggak banyak orang dilangkain. Apalagi ada orang tua di situ, jangan. Siapa kita yang ngelangkain orang-orang begitu? Mungkin mereka di soft belakang ada kekasih Allah yang di belakang. Yang kita langkah-langkain, hati-hati. Kalau mau keburu-buru, permisi, ada adabnya. Maaf permisi, nggak main dek aja. Terus yang ke-15, al-insiraf ila jihati hajatihi wa illa fa'ana yaminuhu. Terus yang ke-15, bangun. Habis selesai udah imam bangun deh, mau kemana hajatnya setelah deh. Sesuai hajatnya, kita hajat di sebelah kanan, kalau sebelah kiri. Kalau enggak ya udah ambil dari sebelah kan, bangun ambil ke arah kanan putarnya. Nah, itu sunnahnya daripada Nabi SAW. Nah ini selesai tentang masalah sunnah-sunnah yang kita lakukan setelah sholat selesai sudah. Dari awal kita bahas rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sebelum sholat, sunnah-sunnah di dalam sholat, sunnah-sunnah setelah sholat. Sekarang tinggal kita amalin. Tinggal kita amalin berapa sunnah tuh yang udah kita dengar, berapa sunnah yang udah kita yang sudah banyak kita dengar. Nah, itu setelah selesai masalah sunnah-sunnah. Sekarang bab makruhatis shalah, bab hal-hal yang dimakruhkan dalam salat, pada salat. Aqsamul makruhat shalah arba'atun. Aqsamu makruhatis shalah arba'atun. Terbagi yang dimakruhkan pada salat itu terbagi 4.
hal-hal yang dimakruhin. Tadi kan sunnah nih. Ini hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Ya, hal-hal yang dimakruhkan, bagian yang dimakruhkan dalam sholat itu ada 4. Ada makruhati min nahiyati makanis sholat, ada yang dimakruhkan dari segi tempatnya. Dari segi tempatnya makruh. Kalau kita sholat di tempat begitu, makruh. Yang kedua, dari segi keadaan orang yang sholat. Ya, keadaan. Kalau ente melakukan hal seperti itu, makruh. Ya, keadaan orang yang sholat. Yang ketiga, makruh dari segi berbedanya sebagian-sebagian sunnah. Ya, menyalahi sebagian-sebagian sunnah dalam sholat atau meninggalkannya. Ya. Yang keempat, makruh dari segi pelaksanaan sholat. Ya, makruh dari segi pelaksanaan sholat. Nah, itu secara global terbagi 4. Yang pertama, hal-hal yang dimakruhkan dari segi tempatnya. Nah, kalau kita sholat di tempat itu makruh. Pertama apa? As-sholatu fil hammam. Sholat di hammam di sini adalah pemandian, tempat pemandian, ya, tempat berendam atau apa? Kolam berenang, ya bisa di kolam berenang di situ, di tempat kolam berenang sholat di situ. Tapi alhamdulillah kolam berenang kita ada tempat buat sholatnya, ya. Kalau sholatnya di pinggiran kolam berenang, perendaman air panas, nah, itu makruh. Kenapa makruh? Ya banyak lihat orang buka aurat. Iya, apalagi di luar negeri. Nggak tahu deh, ini nggak pernah deh. Mungkin ya pernah keluar negeri, yang kemana, ke Australia, pemandian begitu. Na'udzubillah, ada pernah dengar sampai telanjang bulat. Ya, nah itu sholat di tempat seperti itu makruh. Ya, makruh. Emang kita cari-cari nih begitu lagi. Gue cari nih, mumpung gak ada bini nih, gue jalan-jalan gak bawa bini nih. Nah, itu makruh kalau kita sholat di tempat pemandian, ya. Karena banyak aurat begitu, ya. Yang kedua, as-sholatu fil maslah. Ya, sholat di tempat mengganti baju. Ya, tempat ganti baju kita sholat di situ makruh. Ya, makruh sholat di situ. Yang ketiga, as-sholatu fil ma'tani. Ya, ma'tani ini semacam sholat di tempat yang habis ontak minum terus di rebahan tuh. Nah, kita sholat di situ makruh. Ya. Sholat itu di padang ini di zaman Nabi SAW ini. Kalau di zaman kita nggak ada onta, ya, onta atau kebo lah bisa, ya, kebo habis minum di kali, terus rebahan dulu dia di pinggir. Nah, kita sholat dekat situ tuh, makruh, ya, makruh sholat di situ. Yang keempat, as-sholatu fil majzarah, ya, sholat di tempat ini sembelihan, ya, apa namanya? Apa bahasanya sekarang? RPH gitu ya. Iya. Salat di situ makruh. Ya, makruh salat di situ. Ya. Ini kalau nggak ada najis, ya kalau nggak ada najis nggak boleh. Karena tempatnya harus suci, mensucikan. Misalkan dia dibersihin. Tapi kan baunya ada, bekas-bekas darahnya ada. Nah, itu ulama mengatakan makruh kita salat di situ. Ya, karena banyak darah, banyak kotoran, ya, sisa-sisanya nggak bersih banget. Nah, itu makruh. Ya. Tapi kalau benar-benar ada darahnya kita sholat ya nggak boleh, karena kan mesti suci kita, badan kita nggak boleh terkena najis. Atau misalkan ya udah dibersihkan ubinnya, ya udah bersih, tapi tetap itu kalau tempat di situ tempat penyembelihan hukumnya makruh. Hatta udah bersih banget, bersih satu udah bersih nggak ada bau-baunya, tetap makruh. Kalau itu tempat penyembelihan, ya. Terus yang kelima, as-sholatu fil maqbarah allati lam tunbash. Ya. Salat di kuburan, ya, di kuburan. Allati lam tunbash, ya, yang belum digali, ya, yang belum digali. Ya. Nah, itu makruh kita salat di kuburan bukan lam tun. Allati lam tunbash. Sepemahaman dalam tunbas ini adalah kalau kuburan tersebut sudah digali, ya, jadi ini ada di kuburan ini udah bekas orang terus digali tuh tanahnya, ya, terus sholat di situ. Nah, itu makruh. Kenapa? Karena bekas sisa-sisa ininya, sisa-sisa apa sih?
Sisa-sisa tulang-tulangnya begitu tuh kan dikeluarin. Nah, itu di situ tuh makruh. Tapi kalau misalkan tuh tanah tersebut enggak bekas galian, memang murni gitu, nah itu enggak apa-apa, enggak sampai makruh. Nah, sepemahaman Anda seperti itu. Nanti Anda insyaallah Anda murajaah lagi. Ya. Terus yang keenam, as-shalatu fil mazbalah, ya, salat di tempat yang kotor, ya. Seperti tempat sampah dan lain-lainnya. Nah, itu hukumnya makruh. Yang ketujuh, as-shalatu fit thariq, salat di jalan. Nah, salat di jalan itu makruh. Jadi kalau salat Jumat kalau masih bisa di atas, jangan di jalan. Kecuali sudah enggak menampung. Nah, apa deh? Ya, salat di jalan hukumnya makruh. Kenapa? Ganggu orang. Ya, kalau memungkinkan Nurul Hidayah di atas, alhamdulillah di atas sudah ada. Ya, sudah layak dan cukup. Ya, bagus, sudah bersih. Ada kipasnya. Maka usahain di atas. Ya, kalau penuh baru lari ke jalan. Ya, sekira-kiranya juga jalan yang jangan langsung ini, ya. Ya awalnya dulu, jangan langsung ke tengah aja. Sisi teras-terasnya penuhi. Ya. Jangan langsung ke jalan, kenapa ganggu orang. Ya. Terus yang ke-8, as-shalatu fil kanisati wal bi'ah. Ya, salat di gereja. Ya, makruh. Ini kurang kerjaan nih orang, kurang kerjaan. Salat fil kanisah wal bi'ah, atau di tempat apa namanya? Kanisa ini tempat ibadah Yahudi, mohon maaf. Kanisa tempat ibadah Yahudi disebutnya. Muta'abbadul Yahud, wal bi'ah muta'abbadun Nasara, wal bi'ah gereja. Tempat ibadah orang Yahudi atau tempat ibadah orang Nasrani, kita sholat di situ makruh hukumnya. Ya, nggak boleh, ya, nggak baik. Ya. Kesembilan, gampang nih, nggak perlu pembahasan yang luas. As-salatu ala suthil Ka'bah, sholat di atas Ka'bah. Naik ke atas nih kali ini Haji Gunawan jadi presiden. Boleh masuk Ka'bah, kata Haji Gunawan, gue mau di atas sholat deh. Makruh. Sholat di atas Ka'bah. Orang besar doang ini. Presiden, orang-orang yang punya nama itu. Ya, presiden itu, sebagian presiden boleh masuk ke kuburan Nabi itu boleh loh. Ya, Anda lihat sebagian video itu seperti presiden Chechnya ya. Ya, masuk ke dalam kuburan Nabi diperbolehkan, masuk ke dalam Ka'bah diperbolehkan. Bagi orang nomor 1 di negara. Itu pengen banget ya masuk ke Ka'bah gimana ya. Masuk ke Magam Nabi yang kita setiap hari bersolawat, ya kan. Kalau sholat bersolawat gak sholat? Bersolawat, gak sholat gak sah sholat kita. Setiap hari gimana ya Allah jangankan masuk ke dalam kuburan Nabi, kita lewat Raudhah aja tempat kuburan Nabi aja kita sedih banget kali ya, apalagi yang baru pertama kali umroh, yang udah pernah umroh kangen yang pernah umroh mau balik lagi mau Udin mau balik lagi nggak ada istilahnya bosan di sana jadi sholat di atas Ka'bah hukumnya makruh. Terus yang ke-10, as-shalatu fi badnil wadi ma'a tawaqqu'i suyul, sholat di dasar jurang atau di dasar lembah, di dalam lembah, itu makruh. Kalau dikhawatirkan akan adanya banjir, lagi musim hujan, lu sholat di wadi makruh, tapi kalau nggak dikhawatirkan adanya banjir maka nggak makruh. Kalau dikhawatirkan nanti sholat di lembah, mungkin bisa masuk dalam kategori goa kali ya. Kalau goanya dalam banget, khawatir hujan nanti banjir, itu makruh. Terus yang selanjutnya, as-shalatu maudhi'al maksi wa mithluhu kullu ma'siyatin. Ini bingung juga jelasinnya. Siapa yang jelasin ini? Maksi nih apa nih? Sholat di tempat pajak katanya, orang yang bayar pajak, sholat di tempat orang bayar pajak makruh katanya. Wa mithluhu kullu ma'siyatin, dan juga di tempat yang maksiat, tempat maksiat, diskotik, makruh. Apa lagi tempat maksiat? Pelacuran, kayak gitu deh. Semak-semak. Pokoknya tempat maksiat hukumnya makruh. Sholat di situ. Bahkan kita dianjurkan untuk menjauh kalau di tempat maksiat, ke jauh.
jangan ngedeket. Kenapa? Karena kalau balak turun, musibah turun itu nggak mandang yang baik yang buruk. Semua kena. Makanya kalau di kampung kita ada yang melakukan keburukan, apalagi terang-terangan, kalau bisa kita omelin atau kita cegah. Mabuk depan rumah kita, terang-terangan lagi. Kalau bisa kita punya power, kita usir dia. Kenapa? Bukan apa-apa kalau balak turun lu doang sih, sekeluarga bodoh amat. Kalau kenanya gua juga. Makanya yang Nabi SAW itu apa itu katakan? Fal yughayyir biyadihi. Rubah tuh dengan apa? Dengan tangan. Siapa yang merubah dengan tangan? Orang yang punya power, yang punya kuasa. Contoh misalkan RT, RT nggak bisa lari ke RW, RW nggak bisa lari ke lurah, gitu. Kalau nggak bisa dengan tangan, fabilisan nih, dengan lisan. Nah, lisan tugasnya siapa? Ulama. Wah di RT RW 4 banyak kang mabok nih misalkan. Nah, besok Ustaz bahas masalah mabok. Oh, begini nih haram. Itu dari mulut tuh. Nah, mau mesti nahi munkar. Nanti bisa mengundang adab kalau kita nggak nahi munkar. Mesti kita cegah orang yang berbuat kemungkaran. Nggak bisa juga nih. Ya, udah minimal hati kita benci sama perbuatannya, ya. Terus yang ke-12, makruh juga salat as-salatu fi suq, salat di pasar. Salat di pasar, makruh. Terus 13, as-salatu amama adamiyin yastaqbiluhu. Salat yang di hadapannya ada manusia yang hadap ke dia. Ustaz Sahab duduk sini nih. Ente salat di sini. Nah, makruh tuh. Ane lagi duduk di sini. Ini orang datang salat di sini. Lah ini kayak nyembah gua. Makruh tuh salat di situ. Sering terjadi kapan? Jumat tuh. Ba'diyah Qabliyah suka tuh. Ane lagi duduk di situ. Lebih salat di situ. Ya itu makruh. Nggak bagus. Ya tempat kan banyak bisa salat di situ di pinggiran. Terus yang ke-14 makruh al-itan. Wa huwa ittikhadul musalli walau imaman maudi'an yusalli fihi wa la yantakilu anhu ila ghairihi. Makruh salat di tempat yang kita salat. Yang makruh kita salat di tempat yang kita salat. Jadi kalau misalkan Ustaz Namin salat Isya di sini nih. Nah, nanti salat ba'diyah pindah tempatnya. Jangan di tempat itu juga. Makruh walau imaman, meskipun dia imam. Sahab imam Isya nih, habis itu kan ba'diyah. Salatnya pindah sunnahnya. Kalau di situ makruh. Biasa kan gitu kan kita suka pindah kan. Emang sunnahnya pindah. Agar yang lain menjadi saksi. Benda-benda yang lain menyaksikan bahwa kita pernah salat di situ, pernah salat di situ. Itu makruh. Yang ke-15, as-salatu musawiyan lil imam fil mauquf. Salat sejajar. Salatnya sejajar sama imam dalam posisi berdiri, makruh hukumnya. Jadi kalau salatnya sejajar, makruh bersama imam. Mundur. Jangan sejajar sama imam. Berapa menit lagi nih? Yang benar berapa menit lagi? 2 menit lagi. Ya 2 menit lagi, San. 2 menit lagi deh, sampai sini aja deh. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ada yang mau nanya? Ya. Nggak ada. Udah paham deh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.